Sheng Nan Kiao. Hao Ruzen, Sheng Jinju. Apa yang kalian lakukan? Selamatkan aku. Jika terus begini, Dia akan mati karena pendarahan hebat. Selamatkan aku. Di saat seperti ini, apa lagi yang kamu khawatirkan? Anak itu akan menjadi milikmu begitu lahir. Gu Jinan, nanti pun jika dilakukan tes DNA, tetap saja dia anaknya. Kamu sudah pasti akan menikahi keluarga Gu yang kaya raya. Lalu bagaimana jika Nan Chiao kembali untuk merebut anak itu? Dia tidak akan bisa hidup untuk keluar dari ruang bersalin ini. Aku sudah menyogok dokternya. Sheng Nan Chiao hari ini hanya akan mati karena pendarahan hebat. nona dokumen yang Anda minta sudah siap. Sejak Sheng Jinzu menikah dengan keluarga Gu, dia terus memanfaatkan kekuatan grup Gu untuk melindungi dirinya sendiri secara berlapis-lapis. Satu-satunya cara untuk mendekatinya adalah dengan cara ini. Suaminya adalah Gu Jinan. Ya, dialah orang itu yang menguasai seluruh grup Jiang dan memiliki kendali atas urusan keuangan. Presiden Gu, Sheng Jinzu. Dulu kamu membunuh orang tuaku dan merampas harta keluarga Sheng milikku. Kamu juga merampas anakku. Sekarang, kamu malah ingin dengan tenang menjadi istri keluarga kaya raya.
Apakah kamu pantas menjalani kehidupan seperti ini? Nyonya tidak diizinkan, staf di sisi tuanku, untuk berinteraksi dengan lawan jenis. 30 TVC. Saat kamu menjemputnya pulang, kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan wanita manapun mendekat. Mengerti. 55 TFSI. Terlihat asing. Sopir baru yang datang. Ini Pak Gu. Dia adalah Gu Jin-an. Tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa aku tidak mengizinkan orang asing muncul di sekitarku. Mengapa aroma tubuhmu begitu familiar? Jika bukan karena Sheng Jinju yang selalu bersembunyi di bawah perlindungan keluarga Gu, bagaimana aku bisa perlu mendekatimu untuk masuk ke keluarga Gu? Kalung zamrudku itu hanya bernilai beberapa ratus juta saja, tidak sebanding dengan Ni Chen, kotak penuh barang antik zamrud milik Anda. Antik zamrud. Sheng Jinzu. Sudah lama tidak bertemu. Sayang, kenapa kamu minum begitu banyak? Siapa kamu? Oh aku. Aku adalah sopir yang baru ditugaskan oleh asisten Chen. Kupikir sopir sebelumnya, kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi, sudah diganti, bahkan tidak memberitahuku. Siapa namanya? Li Gui. Siapa yang akan memilih nama seperti itu? Sudahlah, cepat antar suamiku pulang. Ibu. Biasanya aku tidak sering berinteraksi dengan banyak orang. Aku juga belum pernah melihat sopir ini. Entah kenapa, merasa sedikit akrab secara tak terduga. Kamu sudah menikah dengan Jin-an begitu lama. Dia masih tidak mau menyentuhmu. Dia jarang pulang. Sulit sekali untuk mengajaknya makan bersama. Kalau aku tidur, dia pergi ke kamar kerja. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan dengan sopir ini. Aku akan naik dulu untuk memeriksanya. Siapa kamu? Sheng Jinzu sangat peduli. Posisi sebagai Ni Gu. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan? Sebenarnya siapa kamu? Coba tebak. Pak Gu. Istrimu sudah kembali.
Melihat seorang bermasker rendah hitam, tidak. Tidak. Jangan banyak bicara, cepat bayar. Sekarang saya beritahu kamu, tidak ada gunanya bicara. Sedang apa? Hai, Siapa kamu? Mengenal. Kebetulan bocah ini berhutang pada kami berdua. Bagaimana kalau kamu yang membayarkan untuknya? Apa yang terjadi? Pak Gu, saya tidak memiliki utang. Ini ketika saya memarkir mobil tadi. Keduanya menuduh saya merebut tempat parkir mereka. Tapi itu jelas tempat parkir umum. kamu ingin tidak membayar? Mau berapa? Tidak lebih dari 2.000. Direktur Gu, uang itu seharusnya tidak kita berikan. Tadi pergi kemana? Tadi. Sudah lama di tempat parkir. Keduanya menggangguku untuk waktu yang lama. Kamu belum pernah pergi ke bilik pribadi? Saya terus-menerus diganggu oleh kedua orang itu. Bagaimana mungkin ada waktu masuk ke ruang V? Benar Pak Gu. Nyonya terus menelepon sebelumnya. Meminta Anda kembali. Mari kita pergi. Suami, saya tidak punya maksud lain. Saya hanya ingin bertanya padamu, kemarin malam kamu pergi kemana sebenarnya? Lain kali bisakah kamu membawa aku juga? Kamu selalu bekerja sampai larut malam. Saya tidak tenang. Saya malah ingin bertanya kepada Anda. Malam 7 tahun lalu itu, bagaimana sebenarnya caramu masuk ke kamar saya? Sudah bertahun-tahun berlalu sejak saat itu. Kenapa kamu masih menyebutnya DNA Cici? Kamu kan sudah melakukan tes DNA. Apakah dia anak kandungmu atau bukan? Apakah kau tidak menyadarinya dalam hati? Ah, Li Gui Kak. Bibi dapur hari ini memasak kacang untuk makan siang. Mau coba? Tidak perlu, saya alergi kacang. Oh iya, tugas seni Young Master tertinggal di rumah. Kamu pergi bantu mencari. Saya juga perlu mengantarnya ke sekolah. Baik, kamu tunggu dulu. Oh ya, suami, mobil-mobil yang kau beli sebelumnya, apakah semuanya terparkir di parkir perusahaan? Sudahkah kamu memasuki parkir? Telah menginstal apa? Apa maksudnya? Tidak ada, hanya bertanya saja. Meskipun kamu malam, Fox Spirit itu bersembunyi. Saya cepat atau lambat, pasti akan menemukannya. Apa yang dia lihat? Apakah itu sopir ini, membantu dia menyembunyikan wanita itu, tersembunyi? Semua baru saja dimulai. Benih keraguan sekali ditanam, akan berakar dan bertunas sendiri. Siapa namanya? Siapa? Apakah Anda bertanya tentang sopir itu? Dia bernama Li Gui. Kau bilang kenapa di dunia ini, ada yang memberi nama seperti ini, benar-benar terdengar buruk dan tidak menguntungkan. Bawa data rekrutmen Li Gui ke kantor saya. Bosku, ini yang Anda minta sebelumnya. Dokumen masuk kerja Li Gui. Malam ini ada pertemuan sosial di Club Count. Suruh dia ikut aku ke sana. Ini lagi-lagi klub bupati. Saya tidak ingat, jadwal perjalanan hari ini ada ini. Nona, seluruh kota Jiangxi, DNA anak-anak panti asuhan, kami semua telah mencocokkannya. Tidak ada anak yang ditemukan yang memiliki golongan darah yang cocok dengan Anda. Anda yakin anak itu masih hidup? Pasti masih hidup. Motorcycle. Sheng Jinzu terhadap anaknya sendiri. Semua begitu kejam. Ed Deo Bai Pi. Anakku, di manakah dia menempatkannya?
Kapan mulai kebiasaan memakai pelindung pergelangan tangan? Oh, Tian-Tian menggenggam kemudi terus-menerus. Pergelangan tangan mudah terluka, membawa sesuatu yang bisa memberikan perlindungan. Iya. CEO Gu, sekarang sudah jam 9 malam. Anda yakin masih akan pergi ke klub malam ini? Jam berapapun, selalu siap siaga. Semua adalah sopir dari grup perusahaanku, harus mematuhi aturan. Lembur mendapatkan upah 6 kali lipat. Apakah Anda belum menghafal peraturan karyawan? Baiklah, mengingat gaji 6 kali lipat itu. Silakan Anda. Panik apa? Jangan turun dari mobil. Tunggu aku dengan baik-baik. Presiden Direkturku. Saya ingat di luar, jamuan kerja. Koko jarang sekali datang ke tempat seperti ini. Hari ini adalah Guzong memandang. Gadis mana di sisi saya? Apakah yang memakai topeng rendah hitam terakhir kali? Masih ada? Tentu. Tunggu sebentar di kamar. Saya akan segera membawakan untuk Anda. Gu Jin-an, apakah kamu tahu? Ketika seorang pria semakin penasaran dengan seorang wanita, semakin ingin mengungkap misteri. Justru saat dia semakin terperosok dalam lumpur, tidak mendapat kepercayaanmu. Bagaimana jika mendapatkan hatimu? Presidenku, lihat bagaimana dengan beberapa orang ini. Tidak, tidak. Guzong. Minum anggur tidak Guzong. Minumlah Bos Gu. Keluar, keluar, semua keluar. Aku menangkapmu. Ternyata, Bos Gu suka bermain seru seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar saya lihat identitas aslimu. Wanita ya, saya juga sangat menantikannya. Anda dapat melihat wajah asli semua orang. Lihat mobil itu? Ikuti dia. Pergi, cari wanita itu untukku.
Tolong bantu suami saya naik ke lantai atas untuk beristirahat. Apa yang kamu lakukan dengan membuka bajunya? Direktur Gu terlalu banyak minum. Dia muntah dan membasahi dirinya sendiri. Saya takut baunya akan mengganggu nyonya. Jadi saya sekalian mencuci kemejanya. Bahan sekelas ini tidak boleh dicuci dengan air. Apakah kamu tidak tahu hal dasar seperti ini? Memang benar. Kamu hanya seorang pekerja biasa. Seorang supir miskin seperti kamu pasti tidak mengerti apa-apa. Keluarlah dari sini, kami tidak membutuhkanmu lagi. Wah, tuan muda. Kenapa kamu datang ke sini? Ayah sudah beberapa hari tidak pulang. Aku datang mencari ayah. Dia adalah putra Sheng Jinzu dan Gu Jinan. Jangan ambil itu. Aku tahu. Ini adalah mainan yang diberikan tuan untukmu. Kamu tidak tega membuangnya. Namun 2 tahun yang lalu, mainan itu sudah dihancurkan oleh nyonya. Lalu, kenapa kamu masih memeluknya setiap hari? Gumuchi, siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamar tidur utama? Pergilah kembali ke kamarmu. Cepat pergi. Suami, Tadi malam kamu muntah karena terlalu banyak minum. aku membersihkan bajumu untukmu. Aku sudah sangat lelah. Tadi malam itu kamu. Ya, Goresan-goresan itu halus, menunjukkan bahwa kuku pihak lain dipotong rapi, bukan dia. Selain supir, siapa lagi yang ada tadi malam? Keluarlah. Tadi malam kamu yang mengantarku pulang. Itu aku. Mengantar saya ke distrik Nan dengan mobil. Malam ini ada acara resmi. Baik, Direktur Gu. suami, hari sudah hampir gelap. Kemarin kamu baru saja mabuk berat. Hari ini kamu masih harus keluar untuk bekerja. Kemarilah. Sayang, kamu benar-benar mau keluar. Kemarin kamu sudah minum terlalu banyak. Kalau hari ini kamu minum lagi, bagaimana tubuhmu bisa tahan? Dalam rekaman kamera pengawas yang kamu berikan padaku, hampir tidak ada rekaman Gu Jinan. Ini menunjukkan bahwa dia memang jarang pulang ke rumah. Mengenai Sheng Jinzu, dia telah menyiapkan beberapa model baju tidur seksi dan parfum yang memikat. Sepertinya, dia berencana malam ini untuk mempersembahkan dirinya sebagai hadiah ulang tahun untuk Gu Jinan. Seorang pria sebesar itu berjalan begitu lambat. Maaf, Tuan Gu. Kamu begitu marah. Sheng Jinzu. Tampaknya aku telah menemukan titik lemahmu. Tuan Gu, kontrak senilai 2 miliar ini benar-benar bergantung pada Anda. Tuan Gu, bagaimana menurut Anda tentang gadis ini? Aku biasanya tidak suka hal-hal seperti ini. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu. Ini adalah gadis-gadis terbaik di kota Jiang, yang paling tinggi kualitasnya. Beda dengan perempuan biasa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka? Aku dengar kamu dan istrimu tidak terlalu harmonis. Laki-laki itu kan, yang mengerti pasti mengerti. Lebih baik mencoba rasanya dari si kecil terbaik di kota Jiang.
Tuan Gu. Mari minum sebentar. Perasaan yang begitu familiar lagi. Mungkinkah wanita yang malam itu 7 tahun lalu sebenarnya bukan Sheng Jinzu? Sudah jam berapa ini? Kenapa Jin An belum juga kembali? Supir Tuan Gu baru saja menelepon, mengatakan bahwa hari ini dia akan bersosialisasi sampai larut malam. Supir yang mana? Hari ini adalah hari yang sangat penting. Tidak ada yang mengingatkannya. Kembalilah lebih awal. Sepertinya itu adalah orang hari ini. Lagi-lagi, Li Gui. Apakah dia bekerja tanpa henti selama 24 jam? Dia ternyata ada di shift siang dan malam. Bos Gu daya tahan minum luar biasa. Minum lagi 1 gelas. Siapa namamu? Bos Gu, minumlah gelas ini, aku akan memberitahumu. Baik. Selamat ulang tahun, bosku. Kejutan ini disiapkan khusus untukmu oleh semua orang. Terima kasih. Aku harus pergi dulu. Hei, bagaimana pahlawan pergi begitu saja? Setidaknya kamu harus meniup lilin dan makan kue terlebih dahulu. Dan minum beberapa gelas bersama teman-temanmu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Nona, ini barangnya untukmu. Lensa yang kamu inginkan. Tidak ada satupun yang terlewat. Sheng Jinzu, kamu dan putrimu telah berbuat jahat selama bertahun-tahun, namun dengan cerdas mengetahui untuk bersembunyi di wilayah kekuasaan terbesar di kota Jiang, di bawah keluarga Gu. Gu Jinan memang satu-satunya jalan keluar bagi kalian. Namun itu juga titik lemahmu. Gu Jinan. Sudah 7 tahun. Apa yang harus kulakukan agar kamu melihatku sekali saja? Wanita tak tahu malu, bahkan berusaha merayu suamiku. Cari tahu di mana suamiku. Mobilnya parkir di klub malam mana. Beritahu aku segera. Hai, sudah ketemu. Maaf Nyonya Gu, di dalam mobil Tuan Gu telah dipasang perangkat anti pelacakan. Apa? Wanita, ternyata kamu memang ada di sini. Kenapa bukan dia? Kamu siapa? Ada masalah ya? Kamu ngomong sama siapa? Gila. Kenapa pakaian mereka semua sama? Nyonya belum menemukan orang itu. Kalau begitu, teruslah mencari. Aku jelas-jelas melihat mobilnya. Tidak mungkin dia tidak ada di sini. Dan sopir itu juga. Dia pasti ada di sini.
Cari di beberapa kamar itu. Pakaian wanita itu sudah dilepas. Jangan masuk. Sopir itu juga tidak ada. Ayo pergi. Seru ya? Kamu tidak mabuk. Lepaskan aku. Berani sekali kamu memberiku obat bius. Berani juga ya. Direktur Guanda salah paham. Itu bukan obat bius. Hanya alkohol dengan kadar yang sedikit lebih tinggi. Namun, sekarang memang begitu. Kamu? Ternyata ingatanku tidak salah. Kali ini juga saat aku mabuk, kamu telanjangi aku. Kali ini kamu melakukan hal yang sama lagi. Wanita ini, masalah apa ini? Hei Direktur Guanda sudah bangun. Tidak usah mencari lagi, hanya kita berdua. Di mana Li Gui? Oh, dia baru saja pergi untuk mengantar dokumen. Dia sudah pergi sejak pagi. Sejak pagi. Kalau tadi malam, tadi malam Li Gui yang menyuruhku pergi. Kau dijemput oleh Club Earl. Dia bilang kamu mabuk. Dia masih belum diizinkan turun. Jadi, aku terpaksa pergi untuk membantu. Sepertinya pagi ini kamu masih mabuk. Kamu masih butuh pengawasan. Jadi, aku meminta dia untuk pergi dinas penggantiku. Selama mobil itu masih ada, segala rekaman dari kamera dalam mobil tidak bisa dia hapus. Aku penasaran berapa lama lagi dia bisa bersembunyi. Nyonya tua telah datang, namun dia tampaknya sangat terkejut. Wajahnya tampak tidak sehat. Dia terus-menerus bergumam sesuatu. Mati atau hidup? Apa? Ibu. Kamu sudah kembali. Keluarga Sheng telah kembali. Apa yang kamu bicarakan? Sudah lama sekali, aku tidak pergi ke kantor. Hari ini untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku ingin melihat laporan keuangan. Namun, di ruang dokumen, semua dokumen yang telah aku tanda tangani selama 7 tahun terakhir, semuanya memiliki satu dokumen tambahan, surat kematian ayah Sheng Nanqiao. Bagaimana mungkin? Keluarga mereka bertiga sudah mati 7 tahun yang lalu, bukan? Terutama Sheng Hongshuo. Kita sendiri yang menyaksikan, dia melompat ke bawah. Namun, bahkan setelah sekian lama, orang yang masih bisa mendapatkan kembali surat kematiannya hanya bisa jadi kerabat dekatnya. Siapa gerangan orang itu? Mungkinkah masih ada anggota keluarga Sheng yang hidup? Tidak mungkin. Rekaman dari kamera dalam mobil sudah muncul. Tuan Gu mengalami kecelakaan. Li Gui mengalami kecelakaan mobil. Apa? Bagaimana keadaannya? Saya sudah melihat rekaman kamera jalan. Sebuah truk tiba-tiba muncul dan menabraknya. Menabrak mobil itu. Tuan Gu, kenapa Anda datang? Tidak mengetuk pintu dulu? Kita sama-sama laki-laki. Tetap saja harus mengetuk pintu. Lukanya begitu parah. Mengapa tidak memanggil dokter untuk membantu merawat lukamu? Saya lihat para dokter tampak sibuk, jadi saya tidak memanggil mereka. Oh, iya Tuan Gu. Mobil Anda
Saya tabrak hingga rusak. Mobil yang begitu mahal, saya tidak mampu menggantinya. Benarkah? Kebetulan mobil itu juga rusak akibat kecelakaan. Rekaman kamera juga tidak bisa menemukannya. Kenapa tuanku belum pergi juga? Saya adalah atasanmu. Saya hanya ingin menunjukkan perhatian dan belasungkawa kepadamu. Ada masalah apa? Ternyata lukanya belum ditangani dengan baik. Seharusnya saya memanggil dokter sejak tadi. Tidak usah, asalkan saya tidak bergerak sembarangan. Saya akan membantu Anda mengoleskan obat. Kita sama-sama laki-laki tak perlu malu. Kapas sudah habis. Saya akan langsung menggunakan tangan saya untuk membantu Anda mengoleskan obat. Anda tidak keberatan kan? Cukup. Sayang, dokter mengatakan ada hal-hal yang perlu disampaikan. Hal-hal ini harus disampaikan kepada keluarga. Bukankah Chen Hao sedang di luar? Saya tidak tahu. Mungkin dia sedang keluar karena ada urusan. Seorang pria bahkan berani membuat isyarat mata kepada suami saya. Apa yang kamu lakukan? Dia seorang pria yang punya wajah mirip perempuan licik, namun berani secara terang-terangan menggodamu. Baiklah. Kamu tahu Jin An akan kembali untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Jadi, sengaja berpura-pura. Seolah-olah dalam keadaan sangat menderita, bukan? Aku tidak tertarik pada pria. Bahkan jika dia seorang wanita dan ingin melakukan sesuatu denganku, apa hakmu untuk mengaturku? Apakah dia memiliki niat tersembunyi? Siapa yang tahu? Dan juga Club Earl. Siapa sebenarnya wanita itu? Sekarang, ingin pergi ke tempat ini. Untuk mencari wanita di tempat yang tidak pantas. Tapi tidak mau melihatku sekalipun. Sekarang, kamu lebih memilih menyentuh seorang pria. Daripada mau menyentuhku. Jadi malam itu adalah orangmu yang sedang memata-mataiku. Aku hari itu ingin pergi ke kantor untuk menemuimu. Tapi mobilmu sudah pergi. Jadi aku baru mengejarmu. Sheng Jinzu. Demi status pertunangan kita, selama bertahun-tahun, aku sudah cukup bersabar padamu. Jangan lagi menantang batas kesabaranku. Batas kesabaranku. Siapa yang menjadi batas kesabaranku? Dia? Tadi aku berada di luar pintu, dan bisa melihat dengan jelas, si penyimpang gila ini sengaja. Keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membantu memanggil dokter untukmu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dia menyentuh semua orang tapi tidak pernah menyentuhku. Kenapa begitu? Nyonya Gu bilang, malam ini dia tidak akan pulang untuk makan malam lagi. Bukankah aku sudah memintamu untuk tidak menghubungiku lagi? Untuk apa kamu meneleponku? Belakangan ini ada orang dari keluarga Gu yang sedang menyelidikimu. Harap berhati-hati. Jangan sampai hal-hal itu terungkap. Kalau tidak, kita semua akan kesulitan nantinya. Apakah itu Gu Jin An? Dia menemukan cabang luar negeri. Ada masalah dengan pembukuan. Nona, orang yang Anda minta kami selidiki, sudah kami temukan, 7 tahun yang lalu.
Dokter kandungan di Rumah Sakit Rakyat Kota Jiang, dia ahli dalam pengobatan infertilitas. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang infertilitas. Infertilitas. Benar 7 tahun yang lalu, ada 2 catatan transfer mencurigakan di rekening pribadi Sheng Jinzu. Keduanya ditransfer ke 2 dokter yang berbeda. Salah satunya ditransfer ke seorang Yang satu, dulu di ruang bersalin, yang hampir membunuh Anda. Yang lain, adalah orang hari ini, baru saja kami selidiki. Setelah menerima transfer dari Sheng Jinzu, dia menghilang. Ketika kami menemukannya, dia sudah menyembunyikan identitasnya dan membuka sebuah klinik kecil di kota tetangga selama beberapa tahun. Dalam laporan pemeriksaan kesehatan Sheng Jinsu tahun lalu, mengapa tertulis bahwa dia tidak dapat melahirkan? Apakah kalian turun dulu? Ikuti 2 orang itu. Cari tahu latar belakangnya. Baik. Manajer Gu, 2 orang itu telah dicegat oleh orang kita. Tidak peduli seberapa keras kami memaksa atau menawarkan imbalan. Mereka tetap tidak mau bicara, sangat keras kepala. Mobil mereka milik siapa? Telah diperiksa, itu adalah mobil palsu. Tidak dapat menemukan sumbernya. Menarik. Sheng Jinzu. Ternyata kau dan putrimu dulu di keluarga Sheng, bukan hanya untuk mengambil harta dan nyawa, tapi juga memiliki tujuan lain. Kemandulan. Inilah alasannya. Mengapa kau benar-benar merebut anakku? Jadi, Cici adalah... Saudara Li Gui, aku datang menjengukmu. Saudara Li Gui, kamu juga tidak suka bawang hijau dan ketumbar kan? Kamu juga tidak suka. Kamu juga suka ekor ikan. Mengapa hal-hal yang aku suka, semuanya sama denganmu? Ayah, Jika semua yang kuduga benar, 7 tahun yang lalu, pria yang ada di Hotel Houting malam itu adalah Gu Jinan. ayah kamu sungguh ajaib. Hal-hal yang disukai saudara Li Gui, semuanya mirip denganku. Cici saudara Li Gui, perlu istirahat. Biarkan Paman Chen Hao mengantarmu pulang dulu. Ayo Cici. Sampai jumpa. Manajer Gu, kenapa tanganmu? Tidak apa-apa. Ini adalah laporan investigasi kecelakaan mobil kali ini. Coba lihat, apakah ada hal lain yang mencurigakan. Tidak ada masalah. Jika Anda perlu menuntut supir ini, saya bisa membantu Anda mencari pengacara. Manajer Gu, mengenai pengejaran tanggung jawab ini, saya tidak begitu mengerti. Anda cukup mengirim seseorang untuk menanganinya. Manajer Gu, jika tidak ada urusan lain, Anda bisa pulang dulu. Saya juga masih ingin beristirahat. Mengapa tadi Anda tidak berani melanjutkan pembicaraan lebih dalam? Topik membantu Anda mencari pengacara. Karena Anda tahu, begitu menyangkut hukum, baik terdakwa itu akan diperiksa secara menyeluruh. Anda sebagai penggugat juga tidak akan bisa bersembunyi. Anda tahu di keluarga Gu saya, apa akibat dari memalsukan dokumen pendaftaran kerja? Li Gui bukanlah nama asli Anda. Sebenarnya siapa Anda? Berani berbohong di depan saya. Sekarang baru tahu takut. Takut apa? Itu karena saya tidak tahu. Dulu di hotel itu, pria yang merenggut malam pertama saya adalah Anda. Namun sekarang sudah berbeda. Anda salah paham. Nama asli saya sebenarnya adalah Guiyang, berarti hantu.
Namun gimana pun saya melamar pekerjaan, semua bilang nama itu tidak membawa keberuntungan. Saya malas mengubah nama, saya ubah sedikit di resume. 130, 00, 10, 30, 10, 300, 00, 12, 12, 200. Dan pekerjaan yang saya lamar, sebagian besar adalah supir dan pekerja kasar. Pemeriksaan dokumen tidak begitu ketat. Jadi sesekali beruntung saya berhasil masuk. Untungnya, keterampilan mengemudi saya cukup baik. Katakan, Direktur Gu, upacara peluncuran proyek baru akan segera dimulai. Kapan Anda akan tiba di lokasi? Para mitra kerja sudah menunggu. Baiklah. Baiklah. Lihat saja bagaimana kamu bisa berakting. Jika orang yang ada di malam itu 7 tahun lalu memang dia, maka dalam hal ini, peran apa sebenarnya yang ia mainkan? Sebelum kebenaran tentang kasus ini sepenuhnya terungkap, kita tidak boleh lagi memiliki kontak apapun dengannya. Aku harus mencari cara untuk menjauh darinya. Kapan Li Gui akan keluar dari rumah sakit? Pantau Li dia. Hei Nyonya Gu, ada bisnis apa lagi yang bisa kamu perkenalkan kepada kami berdua? Ingat orang ini, selesaikan masalahnya secepat mungkin. Sebaiknya, dia tidak pernah muncul lagi di kota Jiang. Halo, Dokter yang bersembunyi di kota lain dan membuka klinik, tiba-tiba menawarkan tokonya untuk dijual. Sepertinya dia menyadari bahwa akunnya telah diperiksa, dia bersiap untuk melarikan diri. jangan biarkan dia kabur. Aku akan segera ke sana. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan langsung padanya. Nak cari uang untuk bersenang-senang. Enya, Hai nak. Aduh. Bodoh. Tunggu aku. halo Direktur Gu. Apa yang sedang terjadi padaku? Anak muda, sudah bangun. Masih berani melotot, ada yang mau bayar mahal untuk menjualmu ke luar negeri sebagai pelacur pria. Melotot pada siapapun tak akan berguna. Apa? Kakak, anak ini kulitnya halus dan lembut. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Pria di luar negeri memang suka tipe seperti ini. Tipe pemuda tampan dan segar. Menurutku dia, lebih cantik dari perempuan. Lebih baik kita berpisah, mengikuti tren internasional dulu. Coba dulu sejenak. Rasakan sensasi bersama si wajah putih ini. Baiklah. Dia sudah diberi obat. Masih bisa berontak begitu. Lebih baik simpan tenagamu. Nanti bisa berteriak lebih keras. Bentuknya seperti perempuan. Tenaganya juga tidak banyak. Dia pikir bisa melarikan diri. Kakak, robek bajunya. Ayo kita tangani dia. Ayo, aku tidak mau. Lepaskan aku. Hentikan. Kakak,
Kenapa panas sekali? Bawa mereka berdua pergi, selidiki dengan jelas, dan selesaikan. Baik, Pak Gu. Bawa pergi. Jangan pergi. Kamu sudah diberi obat. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Apakah kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Sangat tidak nyaman. Tolong aku. Kesabaranku terbatas. Jangan main-main dengan api. Tolong aku. Jangan bergerak sembarangan. Aku tidak ingin memanfaatkan situasi orang lain, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Sadarlah dulu. Aku tidak ingin menyentuhmu saat seperti ini. Ternyata memang perempuan. Panggil dokter kemari. Ya. Tuan Gu tenang saja. Dia sudah baik-baik saja. Cukup tidur sebentar saja. Sudah ketahuan belum? Mereka berdua itu orang siapa? Kudengar, itu Nyonya. Baru saja menelepon untuk memeriksanya. Di rekening bank kedua orang ini, ada transaksi baru, sebuah transfer terenkripsi melalui saluran VIP. Di kota Jiang hanya orang-orang keluarga Gu yang punya otoritas seperti itu, yang memiliki hak istimewa semacam itu. Apakah ada bukti yang lebih rinci? Kedua orang itu juga mengatakan, beberapa tahun terakhir, mereka secara diam-diam membantu Nyonya Gu, telah melakukan banyak hal. Terutama beberapa tahun yang lalu, mereka bahkan sering memantau sebuah klinik kecil di kota tetangga. Entah untuk tujuan apa. Klinik itu, dia sudah bangun. Tuan Gu, apa yang baru saja terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku kebetulan lewat gudang dan mendengar suara. Aku sekadar menolong seseorang, hanya seorang supir yang pingsan karena obat. Terima kasih. Kalau begitu jika tidak ada masalah lain, aku akan pergi dulu. Kenapa? Apakah ini sikapmu terhadap penyelamatmu? Tunjukkan sikap ini. Aku sudah mengucapkan terima kasih. Keluarga Tuan Gu sangat besar dan kuat. Seharusnya mereka tidak akan meremehkan sedikit balasan yang bisa kuberikan. Pakai bajumu. Baru saja keluar dari rumah sakit, jangan sampai kedinginan. Ayo pergi. Kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih Tuan Gu. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Bagaimana? Sebagai bosmu, aku sudah mengantarmu pulang. Tidak mengundangku naik sebentar. Manajer Gu. Rumahku agak kecil, sayangnya. Tidak ada tempat untuk Anda duduk. Terima kasih untuk hari ini Manajer Gu. Kalau begitu Anda pulang dulu saja. Bagaimana? Apakah di rumah ada sesuatu yang tidak bisa dilihat orang? Begitu terburu-buru mengusir orang. Kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu.
Manajer Gu, di dalam itu kamar tidur. Agak tidak nyaman kan? Memang agak tidak nyaman. Seorang pria dewasa, sepanjang hari hanya makan mie instan. Tidak heran dia kurus seperti ini. Karena baru saja keluar dari rumah sakit, istirahatlah dengan baik. Beberapa hari ini kamu tidak perlu bekerja. Itu bagus sekali. Aku bisa pergi ke kota tetangga. Aku akan meminta Chen Hao untuk membantumu beberapa hari ini, untuk mengatur seorang pembantu. Untuk merawatmu. Tidak usah. Aku bisa melakukannya sendiri. Apa maksudmu pembantu yang memasak? Jelas-jelas mencari seseorang untuk memata-mataiku? Manajer Gu. Ini adalah catatan penandatanganan. Dari rapat tender hari ini, sekretaris sudah memeriksanya. Silakan lihat sekali. Di pihak Li Gui, apakah ada aktivitas? Pembantu yang dikirim ke sana, terus menemaninya tanpa berpisah. Tidak terlihat ada yang mencurigakan. Dia cukup sabar. Manajer Gu, apakah sopir khusus Anda perlu mengatur ulang seseorang? Lagi pula Li Gui adalah seorang wanita. Tidak perlu dulu. Tunggu sampai kondisinya membaik. Kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Aku ingin lihat. Sebenarnya dia masih bisa melakukan apa lagi. Bersiap berangkat ke kota Lin kapan? Waktunya makan? Aku mau membuang sampah. Baik. Aku bilang aku ingin turun dan jalan-jalan, sambil membantu membuang sampah, baru akhirnya keluar. Cara Gu Jinan mengendalikan hati orang memang luar biasa, bahkan bisa membuatmu dipaksa tinggal di rumah. Istirahat selama seminggu. Bagaimana situasi di kota Lin? Apakah orang-orang sudah lari? Maukah aku pergi bersamamu sekarang? Di sana sudah ada orang yang ditugaskan untuk mencarinya. Jangan khawatir, berikan tanganmu. Aku lihat kamu. Seberapa parah lukamu? Luka kecil, tidak ada masalah serius. Bukankah kamu belajar kedokteran barat? Kenapa? Pengobatan tradisional Tiongkok juga bisa. Bisa apa? Juga tidak bisa menyembuhkan penyakit hatimu. Kenapa tanganmu begitu dingin? Hanya karena pakaiannya sedikit tidak apa-apa. Sepertinya kali ini, aku tidak bisa pergi. Kamu pergilah dulu. Yang bertanya arah. Kamu pulang dulu. Baik. Manajerku, aku baru saja menjelaskan padamu. Itu hanya orang yang bertanya arah. Aku hanya sopirmu. Sudah jam pulang kerja. Menunjukkan jalan kepada orang di dekat rumah. Tidak melanggar peraturan perusahaan kan? Pergi cuci tangan. Cuci tangan. Bukankah kamu baru saja turun untuk membuang sampah? Setelah membuang sampah tidak perlu cuci tangan. Saya tidak hanya mencuci tangan, tapi juga sudah mendisinfeksinya. Apakah Tuan Gu puas sekarang? Terakhir kali Anda datang ke sini, saya juga tidak membiarkan Anda duduk sebentar. Tapi di rumah saya benar-benar tidak ada minuman. Hanya air putih dingin.
Silakan minum dulu yang ini. Lebih baik menghancurkan satu mobilku daripada mengungkap rahasia yang harus kusembunyikan. Selain wajah di balik topeng itu, masih ada apa lagi? Menyelidiki saya, berusaha mendekati saya dengan segala cara. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Namun sampai sekarang kamu masih tidak berkata jujur. Berbohong memang ada harganya, terutama jika berbohong di depanku. Tuan Gu tidak bisa melihatnya. Melihat apa? Aku mengagumimu. Aku mengagumimu. Aku menyukai Mulho. Kalau bukan karena itu, untuk apa lagi aku berusaha mendekatimu? Mengagumiku. Mengagumiku. Menyukaiku. Di satu sisi seperti di Club Earl. Berusaha dengan segala cara mengulangi trik lama untuk merayuku. Diam-diam menyembunyikan pisau di belakang. Untuk mencegah apa? Diriku? Namun, rencana pertamamu memang berhasil. Apa? Merayuku. Meskipun belum sepenuhnya pasti, tetapi kemungkinan besar dia adalah pria yang sama dari tahun itu. Jika mereka para pelakunya, lebih baik daripada 7 tahun aku bertahan sendirian. Bukankah itu sia-sia? Pak Gu di luar rumah tidak pernah mendekati wanita. Namun dia tetap saja seorang pria yang berani berselingkuh di tengah pernikahan. Kamu bahkan belum memahami hal paling dasar tentangku, yaitu status pernikahanku. Kamu sudah berani menggodaku. Apa maksudmu? Untuk memberikan anakku tempat yang aman dan stabil, dan juga untuk menghindari penggorengan oleh media dan opini publik. Dulu, aku baru setuju untuk membawa Sheng Jingzhu ke luar negeri untuk mendaftarkan pernikahan. Negara kecil di luar negeri itu memiliki aturan khusus. Pernikahan baru akan berlaku setelah terdaftar selama 3 bulan. Setelah 1 bulan menikah, aku telah memindahkan catatan pendudukku kembali ke dalam negeri. Jadi, secara praktis pernikahan itu tidak sah. Pak Gu bahkan mengatur strategi terhadap istrinya sendiri. Betapa dalamnya perhitungannya. Aku benar-benar tak bisa mengejarnya. Istri. Dia bahkan tidak pantas disebut istri. Dulu aku hanya setuju dengan keputusan itu, karena dia adalah ibu kandung dari anakku, dan itu hanya untuk memberinya sedikit rasa hormat. Dan martabat terakhir, itu saja. Ibu kandung, dia benar-benar tidak tahu tentang apa yang terjadi dulu. Dia tidak terlibat dalam konspirasi itu. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa anak itu benar-benar dilahirkan olehnya? Apa yang kamu katakan? Suruh 2 orang itu untuk mengirim Li Gui pergi. Sudah beberapa hari. Mereka masih tidak menjawab telepon. Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Halo, Ibu. Sudah malam begini, baru sekarang meneleponku.
Aku tidak bisa tidur. Hanya tentang hal-hal terakhir itu, heboh karena surat kematian yang muncul secara aneh. Akhir-akhir ini, semua orang di perusahaan diam-diam membicarakan penyebab kematian Sheng Hongshuo tahun lalu. Terutama para pemegang saham yang mendukungku. Belakangan ini, mereka tampaknya juga menghindariku. Bukankah mereka sudah berjanji untuk membiarkan Anda secara pribadi mengambil alih pada akhir tahun ini, posisi ketua dewan? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran begitu cepat? Aku telah menunggu selama 7 tahun penuh, agar mereka menghilangkan keraguan mereka. Namun justru pada titik waktu yang paling penting ini, masalah Sheng Hongshuo sekali lagi dibuka kembali. Tiba-tiba aku teringat, bukan hanya di perusahaan, ada juga catatan Gu di luar negeri, harus benar-benar dijaga dengan ketat. Jika Jin An mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanku lepas. Segala tanda menunjukkan, masalah-masalah ini, semuanya ditujukan kepada kami. Terhadap kami. Pak Gu, klinik yang kita kirimkan secara darurat untuk menyelidiki di kota Lin sudah tutup. Dokter di dalamnya telah melarikan diri. Tampaknya orang ini memang menyimpan sesuatu yang rahasia, mengunci semua pos pemeriksaan di berbagai kota. Secepat mungkin temukan orang itu, bawa dia kembali padaku. Baik, Pak Gu orangnya sudah datang. Tuan Gu, Jangan takut. Katakan semua yang kamu tahu. Saya, saya juga tidak begitu paham. Hanya tahu bahwa tuan muda kecil, setiap kali setelah sakit sebelumnya, catatan tes darah dan hasil laboratorium, semuanya disembunyikan. Termasuk nyonya, kadang-kadang ketika masuk angin dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tidak pernah membawa pulang satupun rekam medis. Termasuk golongan darah nyonya, kami juga belum pernah melihatnya. kondisi dia saat itu memang terasa tidak normal. Mungkinkah dia juga diberi obat? Jadi, setelah dia bangun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita itu adalah saya. Halo, saya dirawat di sini beberapa hari yang lalu. Permisi, dokter yang membantu saya dan anak lainnya untuk mengambil sampel darah untuk pemeriksaan masih di sana. Tolong buatkan saya janji dengan dokter itu. Saya perlu melakukan tes paternitas. Baik. Kenapa kamu masih minum obat-obatan itu? Sudah bertahun-tahun lamanya. Anakku, kenapa kamu masih tidak mau menyerah? Beberapa tahun lagi aku akan berusia 30 tahun. Kalau aku masih tidak bisa hamil, bagaimana aku bisa menerimanya? Kedua kali aku minum obat ini, perutku terus-menerus tidak nyaman. Aku harus pergi ke rumah sakit lagi untuk pemeriksaan. Oh ya Bu, di mana kamu menyimpan rekam medisku? Tidak usah dicari lagi. Rekam medis dari pemeriksaan ginekologi sebelumnya sudah aku sembunyikan. Rekam medis itu tidak berguna lagi. Kemandulanmu tidak bisa disembuhkan. Sepanjang hidupmu kamu tidak akan bisa memiliki anak. Kita masih bisa memikirkan cara lain. Kalau benar-benar tidak bisa, kita bisa melakukan bayi tabung. Kita masih bisa memikirkan cara lain. Kalau benar-benar tidak bisa, kita bisa melakukan bayi tabung. Tapi kita pertimbangkan Gu Jinan. Dia harus bersedia bekerja sama. Menurutmu apakah dia akan setuju? Dulu kamu sangat tergila-gila pada Gu Jinan. Kamu bahkan menangis dan memaksa untuk menikah dengannya. Namun tepat pada saat itu, dokter di rumah sakit mendiagnosismu dengan infertilitas. Untungnya nasibmu baik, kebetulan bertepatan, keluarga Sheng sedang bermasalah yang membuat kami dapat merencanakan semuanya dengan lancar. Kami berhasil merebut seorang anak. Setahun kemudian, aku berpura-pura menjadi ibu anak itu, dan menikah dengan Gu Jinan 20,00,50,300,300, 51,700. Lagi pula Gu Jinan juga tidak tertarik padamu. Dia tidak mau sentuh kamu, apalagi untuk memiliki anak lagi darimu. Jadi apa yang masih kamu perjuangkan? 25,00,57,03,300,00,57,733. Menurutku, kasus-kasus itu sebaiknya segera dibakar saja untuk mencegah masalah di kemudian hari. Tidak heran kalau ibu dan nenek selalu memukulku. Ternyata mereka adalah orang jahat. Mereka memang jahat. Tapi Cici bukan anak kandungku. Bagaimana jika suatu hari nanti, Gu Jinan bawa pulang wanita lain, dan anak itu tidak dekat denganku? Bagaimana aku bisa bertahan di keluarga Gu? Jadi cepatlah bertindak. Sebelum si kecil itu tumbuh besar, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun hubungan dengannya. Bangunlah hubungan yang baik dengannya. Anak sekecil ini hanya perlu sedikit hadiah kecil, dan beberapa kali memujinya. Mudah sekali untuk mendapatkan hati seorang anak. Terutama anak yang kekurangan kasih sayang ibu.
Bukankah itu mudah? 2 penjahat besar. Aku akan memberitahu ayah. Kapan dia bersembunyi di sini? Apakah dia mendengar semuanya? Tidak boleh, soal ini. Jangan katakan ini ke siapapun. Petugas keamanan, Nyonya, cepat kejar tuan muda dan bawa dia kembali. baik. Benar-benar dia. Ini Cici. Anakku masih hidup? Sheng Jinzu, Kamu berani merebut anakku. Mencuri untuk menipu pernikahan. Tuan muda jangan lari lagi. jangan kejar aku. Aku ingin menemui ayah. Perlahan tuan muda. Ibu, Dia pasti ingin menemui Gu Jinan. Soal ini, dia sama sekali tidak boleh mengungkapkan hal ini. namun, sekarang kamu sudah menjadi Naigu. Bahkan sekarang, meskipun anak ini tidak ada, hal itu tidak akan berpengaruh. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, hanya bisa begini saja. Cici, Ada apa? kakak Li Gui, aku ingin menemui ayah, ibu dan nenek di rumah. Semuanya adalah orang jahat. Sebelum Senin depan, kirimkan proposalnya. Hei, Jinan, kembalilah secepat mungkin. Itu Li Gui. Baru saja tiba-tiba datang ke keluarga Gu. Membawa Cici pergi. Entahlah, apakah dia memiliki niat buruk? sekarang, selama orang-orang itu segera ditemukan, semua orang harus dihilangkan. Segala tanggung jawab akan dibebankan kepada Li Gui. Bagaimanapun tidak ada bukti yang bisa membantahnya. Namun orang-orang yang dikirim sudah begitu lama, masih belum ada kabar. Apakah mobil Li Gui telah dilengkapi dengan perangkat anti pelacakan? Hanya karena hal ini, Gu Jinan sudah bisa mencurigai bahwa tujuannya tidak murni. Apalagi kamu adalah Nyonya Gu. Selama kamu memberikan perintah untuk membunuh, di kota Jiang yang luas ini, siapa yang bisa melarikan diri dari wilayah pengaruh keluarga Gu? Pada saat seperti ini, Gu Jinan pasti akan berpihak padamu. Sudah ketemu? Entah apa yang terjadi. Jaringan informasi di kota Jiang seharusnya berada dalam kendali keluarga Gu. Namun tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang menghalangi banyak sinyal jalan, sama sekali tidak dapat menemukan jejak Li Gui dan putra bungsunya. Ada apa ini? Sayang lihat ini. Apa hubungannya dengan hilangnya anak itu dengan hal ini? Mungkinkah kamu sudah lama tahu bahwa riwayat hidup Li Gui memiliki masalah? Direktur Gu, lihatlah rute pemantauan hari ini, lokasi sinyal. Di dekat Villa Gujia, rekaman pengawasan dalam jarak 1 li, semuanya ditangani sendiri oleh keluarga Gu. Mengapa rekaman pengawasan di rute dekat rumah juga menghilang? Mungkin karena terpengaruh gangguan sinyal dari luar. Mungkin Li Gui menggunakan cara tertentu, sengaja menyembunyikan bukti penculikan anak. Cucuku tersayang, semoga tidak terjadi apa-apa padamu. Tuan Gu, 2 penjaga keamanan villa hari ini terlihat sangat mencurigakan, tiba-tiba mengatakan ada urusan keluarga, mau mengambil cuti beberapa hari.
Dan sebelum kami kembali, mereka sudah pergi. Temukan kedua penjaga keamanan itu, selidiki dengan jelas, lihat apa yang sebenarnya terjadi, sebelum anak itu menghilang. Cici, maafkan aku. Ibu terlambat pulang. Menyebabkanmu menderita begitu banyak. Pemantauan di rumah sudah rusak untuk beberapa waktu. Saya sudah memanggil teknisi perbaikan. Dia mengatakan akan datang akhir pekan ini. Benarkah? Aneh sekali. Ya, sejak Li Gui muncul, selalu ada sesuatu yang terjadi di rumah, hal-hal aneh yang terjadi. Diperkirakan kali ini hilangnya anak juga tidak lepas dari dirinya. Tuan Gu. Telepon penjaga keamanan tidak bisa dihubungi. Li Gui, periksa foto kontak. Han Gui. Tidak berguna. Saya sudah menghubungi Li Gui. Saya telah meneleponnya puluhan kali. Dia selalu mematikan ponselnya. Mungkin dia takut pada Gujia. Gunakan sinyal ponsel untuk melacak lokasi. Temukan dia. Halo Tuan Gu. Di mana Anda? Ingin menemukan putra Anda. Kalau begitu datanglah ke Hotel Houting untuk bertemu saya. Mengapa harus di Hotel Houting? Mengapa 7 tahun yang lalu, hotel tempat Sheng Nanqiao dan Gu Jinan diberi obat, hotel tempat mereka diberi obat? Apa sebenarnya yang diinginkan Li Gui? Selamat siang Tuan. Tradisi hotel kami adalah menyambut tamu dengan Sajikan teh segar untuk tamu. Apa maksudnya ini? Selamat siang Tuan. Tradisi hotel kami adalah menyambut tamu dengan menyajikan teh segar ketika tamu tiba. Pertama-tama menyajikan secangkir teh segar. Ada 2 cangkir teh di sini. 1 kental 1 encer. Pilih salah satu. Tidak benar. Peraturan Hotel Houting ini sudah dicabut 5 tahun yang lalu. Selain itu, penataan di sini sama dengan pakaian yang mereka kenakan. Kenapa semuanya sama persis seperti 7 tahun yang lalu? Ini pasti disengaja. Mungkinkah? Apa maksud Anda dengan semua ini? Apakah Anda ingin mengulangi skenario 7 tahun yang lalu, menggunakan trik yang sama lagi? Jin An ini bukan aku. Lalu siapa lagi yang bisa tahu dengan begitu jelas proses saat aku diberi obat terlarang? Siapa yang bisa mengetahui hal itu dengan begitu rinci? Mungkinkah malam itu ada orang lain? Putriku, telah bertahun-tahun sejak dia menikahimu, dan dia sudah lama memberimu seorang anak. Sekarang kamu malah mengatakan bahwa ada orang lain pada malam itu. Jika bukan dia malam itu, lalu dari mana anak itu berasal? Apakah dia muncul dari celah batu? Lagi pula, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan kami. Semua ini gara-gara si brengsek Li Gui. Jelas-jelas dialah yang menculik Cici. Dia yang punya niat buruk. Kamu bilang masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi semua yang terjadi tahun itu berhubungan dengan kalian. Akhirnya kalian mengakui taktik kotor yang kalian gunakan. Dulu ternyata memang kalian yang merencanakannya. Tidak Jinan, malam itu, aku memeluk bayi yang masih dalam popok saat aku datang menemuimu. Bukankah aku sudah menjelaskan dengan jelas? Malam itu, aku juga minum sesuatu yang tidak bersih. Itulah sebabnya. Jadi kalian tadi,
Kenapa kalian gelisah di luar pintu? Setelah masuk dan melihat 2 cangkir teh ini, kenapa kalian jadi panik? Bukankah ini karena kami khawatir tentang Cici? Bukankah itu sebabnya kami gelisah? Jin-an, kamu yang terlalu berpikiran negatif. Diagram operasional, 5 pihak di satu kota. Ini adalah Sheng. Ibu, Panggil seseorang. Cepat panggil ambulans. Ibu bangunlah. ayah dan ibu, aku pasti akan membalaskan dendam kalian. Pasangan ibu dan anak yang kejam itu, yang dulu merenggut, aku pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Gu Jin-an, secerdas dirimu, bahkan bisa tertipu oleh hal-hal kecil. Selama bertahun-tahun ini, Apa maksudmu? kamu ingin punya anak kan? Sekarang kamu hanya punya 2 pilihan. Segera umumkan kepada publik bahwa hubungan pernikahanmu dengan Sheng Jinzu adalah tidak sah. Biarkan dia keluar dari perlindungan keluarga Gu. Kedua, pergi sendiri untuk menyelidiki secara mendalam kasus ibu dan anak Sheng Jinzu dalam 7 tahun terakhir, termasuk semua manipulasi yang mereka lakukan pada catatan keuangan keluarga Gu dan keluarga Sheng. Semua tindakan curang yang mereka lakukan. Lalu, tentukan sendiri apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Apa yang harus kamu lakukan? Sheng Hongshuo, mantan ketua grup Sheng, ayah tiri Sheng Jinzu. Apakah dia baik? Aku akan memeriksanya. Ibu tolong bantu. Cepat panggil ambulans. Direktur Gu dan yang lainnya sudah naik ambulans. Begitu banyak hal telah terjadi. Tidak melapor ke polisi? Cici telah hilang begitu lama. Apakah Sheng Jinzu pernah melapor ke polisi? Ibunya pingsan. Dia bahkan tahu untuk menelepon 120 dan memanggil ambulans. Putranya telah hilang begitu lama. Namun dia tidak tahu untuk melapor ke polisi. Menurutmu apakah itu mungkin? Tidak mungkin kecuali memblokir grup Sheng dan tempat tinggal Hao Ruzen. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Geledah mereka untukku. Ya, Tuan Gu, kamera pengawas di luar villa, telah dirusak secara sengaja dan perusakannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Kamera pengawas video hanya sempat menghapus rekaman hari ini. Apakah kamera di luar juga telah dibuka? Rumah sakit Huairen. Tuan Gu, sepertinya lembaran rekam medis rumah sakit. bagaimana kamu bisa yakin bahwa anak itu pasti dilahirkan olehnya? Temukan kepala Departemen Obstetri Rumah Sakit Huairen untukku. Ya. Bu, kamu sudah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari ini, tapi kenapa kondisi tubuhmu malah semakin memburuk? Selama aku dirawat di rumah sakit, aku terus-menerus mengalami mimpi buruk. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Terutama pada malam itu, aku bermimpi. Sheng Nanqiao datang menemuiku. Namun kemudian, Aku memikirkannya lagi dengan saksama. Tapi sepertinya, itu bukan mimpi. Bu, tampaknya hari itu kamu benar-benar ketakutan, dan masalah ini ada hubungannya dengan Sheng Nanqiao. Dia sudah lama mati. tidak benar. Ini benar-benar tidak terasa seperti mimpi. Sangat realistis. Boneka itu pada hari itu, sebenarnya siapa yang mendorongnya dari lantai atas? Mungkinkah itu Sheng Nanqiao? Bu, jangan berpikir yang tidak-tidak. Sheng Nanqiao sudah mati. Dia tidak mungkin hidup kembali. Apakah kamu menyadari? Li Gui, sedikit mirip dengan Sheng Nanqiao. Bu, Sheng Nanqiao sudah mati, dan orang seperti dia
gadis manis yang tumbuh dengan kemewahan, yang naif dan bodoh. Bahkan jika dia berubah menjadi hantu setelah mati, itu hanyalah Hantu. Tidak mungkin. dulu, kami sendiri yang melihatnya, dikirim ke kamar mayat. Siapa yang akan kalian masukkan ke kamar mayat? Kapan kamu kembali? Kenapa aku tidak mendengar pembantu mengatakan itu? Hari ini kamu akan pulang ke rumah? Kenapa? Aku memasuki keluarga Guku. Tidak perlu mendapat persetujuan kalian. Tidak, bukankah aku baru saja dari rumah sakit mengambil ibuku kembali? Entah kamu. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Kamu belum memberitahuku. Siapa yang akan kalian masukkan ke kamar mayat? Jin An, kamu hanya mendengar setengah dari apa yang aku katakan. Selama beberapa hari ini Zuzu menemani aku di rumah sakit. Saat bosan, aku membaca sebuah novel horor. Hantu apa itu? Aneh. Kamar mayat, berantakan. Baru saja, aku masih menasihatinya untuk tidak terlalu sering membaca hal-hal seperti itu. Namun Zuzu juga mengeluh padaku. Katanya kamu biasanya tidak pulang untuk menemaninya. Dia benar-benar kesepian dan bosan sendirian. Jadi, sesekali dia membaca hal-hal seperti itu untuk mengisi waktu. Oh ya, apakah cucu laki-laki kesayanganku sudah kembali? Jika Li Gui memang adalah Sheng Nanqiao, maka jika anak itu dibawa pergi olehnya. Cucu laki-laki kesayangan. Apa yang dimaksud dengan kesayangan? Alat untuk membantu putrimu menipu dalam pernikahan. Alat untuk memasuki keluarga Guku. Jin An, Lihatlah baik-baik. Apa ini? 7 tahun yang lalu, kamu sudah menderita infertilitas. Sebenarnya, anak itu milik siapa? Anak itu sebenarnya milik siapa? Jin An, apa yang kamu bicarakan ini? Dulu, kami membawa Cici ke sini untuk menemuimu. Bukankah kamu sudah melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa Cici memang putra kandungmu? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes lagi. Jangan berpura-pura tidak tahu di depanku. Kalian tahu apa yang aku tanyakan? Siapa sebenarnya ibu kandung anak itu? 7 tahun yang lalu, gadis malam itu di Hotel Houting. Sebenarnya siapa? Jin An, tentu saja itu Zuzu. Dia adalah istrimu. Saat itu, dia dengan susah payah melahirkan Cici dan mengalami pendarahan hebat karena persalinan yang sulit, nyaris kehilangan nyawa. Setelah dirawat beberapa waktu, kondisinya tidak kunjung membaik. Dia khawatir anak itu akan menderita bersamanya di luar sana. Karena itu, dia membawa anak itu ke keluarga Gu untuk menemuimu. Kamu juga tahu hal ini? Mengenai infertilitas ini, penyakit ini tidak ada sejak lahir. Karena persalinan kali itu ada masalah pada rahimnya, baru kemudian ditemukan masalahnya. Ini tidak mempengaruhi Cici anak kalian. 248.00.00,37,37300 Apakah kamu yakin? Lihatlah dengan jelas. Waktu yang tertera pada laporan diagnosis itu. 7 tahun yang lalu, itu adalah Li Gui. Itu memang Sheng Nanqiao. Dialah yang telah merencanakan semua ini. ini hanya sebuah fotokopi. Cukup mencetak tanggal secara acak, semuanya bisa dilakukan saat memfotokopi. Untuk memanipulasi dokumen. Tidak heran jika dia mampu mengambil alih grup Sheng yang bernilai miliaran, seperti Direktur Hao, pada saat seperti ini. Masih bisa berbohong tanpa ekspresi. Tidak Jinan, dengarkan penjelasanku. Mengenai miliaran dolar hitam yang muncul tanpa sebab di rekening luar negeri grup Gu. Bagaimana menjelaskannya? Selama bertahun-tahun ini, hubungan keuangan antara kalian dengan rumah sakit Huairen dan para dokter kandungan, bagaimana menjelaskannya? Orang-orang kaya itu benar-benar kejam. Bawan, Ini pertama kalinya aku melihat istri keluarga kaya mengejar dan menyerang putranya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Bawan, Lagi pula uang tutup mulut yang mereka berikan cukup untuk kami berdua seumur hidup. Siapa itu? Tengah malam begini berhenti di sana. Mengapa lampu jauhnya menyala? Bawan, Sangat tidak sopan. Apa itu rekening hitam? Aku selalu tinggal di keluarga Gu. Bagaimana aku bisa mengerti semua ini, mengenai anak itu? Sejujurnya, aku tidak sengaja berbohong padamu. Aku punya alasan yang sulit untuk diungkapkan. Ibu kandung anak itu memang bukan aku, melainkan adik perempuanku.
Saat dia sekarat karena komplikasi persalinan, dia menitipkan anak itu padaku. Aku juga melakukannya demi kesehatan anak itu. Itulah mengapa aku berbohong padamu. Namun Jin An, aku tulus padamu. Istri. Diam. Aku memperingatkan kalian, di tempat seperti ini, berbicara sembarangan. Namun tidak akan mendapat hasil yang baik. Nyonya yang menyuruh kami mengejar Tuan Muda. Li Gui telah menyelamatkan Tuan Muda. Kami hanya mengambil uang dari Nyonya, dan berjanji tidak akan pernah kembali ke keluarga Gu, menyimpan rahasia ini dalam hati. Apa yang kamu bicarakan? Bawan. Jin An. Mereka berbohong. Mereka adalah kaki tangan Li Gui. Mereka yang menculik anak itu. Jika sesuatu terjadi pada anak itu, bukankah itu akan menjadi bukti yang hilang? Ayah, Turunlah. Satpam. Polisi berseragam. Elite Guard. Kang Shu. Cici ceritakan pada ayah. Hari ketika kamu melarikan diri, sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang aku adalah anak yang diculik. Mereka juga mengatakan bahwa ibu kandungku telah dibunuh oleh ibu kandungku sendiri. Aku mendengar hal ini dan ingin memberitahu ayah. Namun mereka terus mengejarku. Xiao Kiao. Hao Ruzhen. Jin An. Bagaimana kata-kata seorang anak kecil bisa dipercaya? Dia pasti telah dibohongi oleh Li Gui. Dia telah mempelajari sebuah narasi. Untuk sengaja mengatakannya kepadamu, Jangan mengatakan hal buruk tentang kakak Li Gui. Kakak Li Gui tiba-tiba muncul dan menyelamatkanku. Kalau tidak, kalian pasti juga akan membunuhku. Kakak Li Gui sangat baik padaku. Dia menemaniku melukis dan memelukku saat tidur. Ini adalah gambar yang aku lukis bersama kakak Li Gui. Di dalamnya ada ayah, dan juga ibu kandungku, dan juga aku. Gedung-gedung tinggi di belakang ini, kakak Li Gui berkata, nama tempat ini sebelumnya adalah Grup Shengxi. Namun tempat ini hampir dicuri. Kalian memang pencuri. Tidak hanya mencuri anak orang lain, tetapi juga mencuri perusahaan orang lain. anak ini Biasanya diam saja. sekarang mengoceh apa saja. Kamu bilang kamu adalah putri tiri ketua Sheng. Dan putri kandungnya. Kamu terus-menerus mengatakan, ibu kandung Cici adalah adikmu. Jadi, itu adalah Sheng Nangqiao. Sudah lama. Tidak lagi mendengar namaku dari orang lain, tidak lagi mendengar namaku dari orang lain. Sudah lama. Tidak lagi mendengar namaku dari orang lain, tidak lagi mendengar namaku dari orang lain. Kakak Li Gui, tidak benar. Kamu memang kakak yang cantik. Sudah lama tidak bertemu. Bibi Hao, kakak Jinzu. Kenapa? Apakah aku membuat kalian kecewa? Aku benar-benar keluar hidup-hidup dari kamar mayat. Sebenarnya siapa kamu? Kamu sama sekali tidak mungkin adalah Sheng Nanqiao. Jinan wanita ini adalah penipu. Dia bukan adikku. Jangan percaya padanya. Kakak yang cantik bukan penipu. Kalianlah yang penipu. Kalian adalah orang jahat. Tentu saja aku bukan adikmu. Karena orang tuaku. Hanya memiliki satu putri. 7 tahun yang lalu, kamu berpura-pura tak bersalah dan menyedihkan, menikahi ayahku. Setelah itu, kamu membawa putri dari suami pertamamu ke dalam keluarga Sheng. Kurang dari setengah tahun, keluarga Sheng sudah menumpuk utang proyek yang besar. Ayahku terpaksa melompat dari gedung dan bunuh diri. Aku dan ibuku. Juga berada dalam rencana kalian. Ada yang mati, ada yang melarikan diri. Pada akhirnya, grup Sheng yang didirikan ayahku telah menjadi milik kalian berdua. Ibu dan anak perempuan yang licik itu, Kamu apa yang kamu omongkan sembarangan? Kamu berpura-pura menjadi laki-laki atau perempuan untuk masuk ke keluarga Gu, hanya untuk memfitnahku sekarang. Pemeriksaan USGB. Betapa kebetulan,
Baru saja kau didiagnosis infertil. Aku sudah dirancang oleh kalian untuk hamil dengan anak Gu Jinan. Dan, kabar kematiannya baru saja datang. Kau sudah membawa anak itu dan menikah dengan keluarga Gu. Lelucon yang begitu buruk. Namun karena anak itu memang milik Gu Jinan. Ini menjadi kedok terbaik untuk menyelamatkan kalian. Diamlah. Bagaimana? Menggunakan identitas Nyonya Gu yang kau curi. Terbiasa memerintah orang lain, benar-benar mengira dirimu adalah sesuatu, atau apakah anak yang kau rampas dari perutku? Yang memberi kalian kepercayaan diri? Zuzu, anak itu milikku. Tanpa aku dan ibuku Sheng Nan Qiao tidak akan ada. Kau sama sekali tidak bisa hamil. Dengan anakku Jinan, aku hanya menggunakan cara lain. Hanya meminjam perutmu. Cici telah aku besarkan sejak kecil. Dia adalah anak yang aku besarkan. Dia hanyalah... Cukup, Sheng Jinzu. Bahkan jika kita tidak membicarakan hubungan darah di depan seorang anak, kau masih berbohong di sini. Tidakkah kau punya sedikit pun rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu? Jinan, aku telah membesarkan Cici selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada jasa besar setidaknya ada kerja keras. Kerja keras, kamu telah menyiksa Cici selama 6 tahun. Mengapa kamu berbicara tentang kerja keras padaku? Berani-beraninya kamu membuka bajunya. Dan membiarkan semua orang melihatnya. Dulu ibu dan nenek yang jahat tidak pernah mengizinkan dia membuka baju di depan ayah. Katanya jika dia memperlihatkan diri kepada ayah, aku akan dibunuh. Kamu benar-benar bisa melakukan itu pada seorang anak. Kamu benar-benar tega. Kamu. Bukan aku. Aku hanya... Ketika Cici tidak patuh, Aku menyentuhnya sedikit. Aku tidak... apakah kamu ingin menghancurkan segala yang aku miliki? Apa yang kamu miliki itu penting. Membunuh ibu dan merebut anak, atau membunuh ayah dan merebut harta. Diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa bukti yang kamu miliki? Apa ini? Ini adalah bukti selama bertahun-tahun di grup Sheng. Semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sheng. Baik dalam urusan bisnis, maupun dalam urusan nyawa manusia. Selama bertahun-tahun aku telah mengumpulkan semuanya. Semua bukti tersebut. Sekarang, semuanya sudah ada di komputer. Semua karyawan grup Sheng mungkin sudah diputar berulang kali. Sheng Nangqiao, kamu sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Kamu si mungil yang manis. Aku akan membunuhmu. Panggil seseorang. Bawa mereka berdua ke bawah. Jinan, kamu tidak boleh berbuat seperti ini kepada kami. Jinan, aku adalah istrimu. Aku adalah Nyonya Gu. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ternyata kamu yang sebenarnya adalah orang yang sudah bersiap-siap. Bukankah kamu sudah mengirim berbagai bukti kepadaku? Dengan menggabungkan petunjuk dari penyelidikan sebelumnya, kita bisa menerobos kabut keraguan dan memperoleh bukti-bukti kejahatan mereka berdua ibu dan anak. Namun justru mengenai identitasmu, aku selalu merasa ragu. Hingga, baru sekarang, aku benar-benar memahami semuanya. Kau jadi bosku. Kamu, Kapan sebenarnya kamu masuk ke grup Gu? Orang-orang dengan status sepertimu, yang ingin mendekatimu, hanya dengan beberapa hari saja, tidak mungkin cukup. Bagaimanapun, keamanan perusahaanmu, serta gaya kerja mereka, juga tidak bisa diremehkan. Sedangkan rencana balas dendamku yang telah kupersiapkan selama 7 tahun. Bagaimana mungkin hanya bergantung padamu, Gu Jinan saja. Yang aku inginkan adalah rantai bukti, bukan sekadar satu fakta tunggal tentang kebenaran. Beberapa jalur dikerjakan secara paralel. Pasti ada satu yang akan berhasil. kakak yang cantik. Kamu adalah kakak Li Gui. Aku benarkan, kedepannya aku harus memanggilmu kakak atau kakak perempuan. Keduanya salah. Jadi apa yang harus aku panggil dia? Gu Jinan, ini urusan antara aku dan Cici, tidak perlu kamu ikut campur. Orang yang berusaha untuk masuk ke dalam pandanganku adalah kamu. Dan sekarang kamu juga yang menjauh dariku sejauh ribuan mil. Pergerakanmu yang berputar-putar untuk mendekatiku hanya bertujuan untuk meraih kepercayaanku. Bahkan sekarang ketika kebenaran telah terungkap, kamu bahkan tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan apapun denganku. Gu selalu orang yang cerdas. Beberapa hal, tak perlu aku jelaskan dengan terlalu jelaskan. Panggil seseorang antar Tuan Muda kembali. Tuan Muda sudah larut malam. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun, Apa maksudmu? Maksudku adalah permainan ini
telah mencapai titik di mana kamu tidak bisa hanya dengan mengatakan ingin menghentikannya untuk benar-benar menghentikannya. Sekarang giliranku. Lepaskan aku. Gu Jinan, aku memperingatkanmu. Lepaskan aku. Sheng Nanqiao, kamu harus menyadari, apapun yang terjadi selama bertahun-tahun ini, posisi aku dan kamu tetap sama. Kamu memanfaatkanku. Aku menerimanya, menjadi alat dalam perjalanan balas dendamu. Aku juga melakukannya dengan sukarela. Namun, Aku bukan musuhmu. Jika kata-kata ini diucapkan 7 tahun yang lalu, segala mimpi burukku belum dimulai. Mungkin aku memang tidak akan menyalahkanmu. 7 tahun yang lalu setelah aku hamil, aku sama sekali tidak punya waktu untuk membuat pilihan apapun. aku sudah dibawa oleh Hao Ruzhen dan Sheng Jingzhu ke rumah sakit Huaren, Mereka bersama dokter di ruang bersalin. bekerja sama dari dalam dan luar. Mereka menutup pintu dan jendela ruangan, agar aku tidak bisa melarikan diri. Mereka juga bersekongkol dengan perawat ketika aku berteriak minta tolong. Tapi tak ada yang mendengar. Di mana kamu? Aku mengalami kesulitan saat melahirkan. Rasa sakitnya begitu parah hingga pergelangan tanganku sampai tergigit hingga luka, namun tak ada seorang pun yang datang menolongku. Semua orang menunggu aku mengalami pendarahan hebat. Semua orang menunggu aku mati. Tapi aku sudah berjuang sekuat tenaga saat aku bertekad untuk melahirkan anakku. Di mana kamu saat itu? Aku bisa menerima bahwa kamu tidak tahu tentang semua ini. Namun semua penderitaan yang kualami selama 7 tahun terakhir, kalian semua adalah penyebabnya. Aku tidak membencimu, namun aku juga tidak akan memaafkanmu. Nan Chiao. Cici, Ini air gula. Dulu setiap kali aku tidak bisa makan apapun, pembantu rumah tangga selalu memberiku minuman ini. Sangat manis. Minumlah dulu ini, baru kamu akan punya tenaga. Kamu adalah ibu kandungku, bukan? Kamu benar-benar ibuku. maafkan aku. Cici, Ibu. Cici maafkan aku. Semua salahku. Aku seharusnya mengenalmu lebih cepat. Membuat bayiku telah lama menderita ketidakadilan. Tidak ada yang perlu disesali. Harapan yang aku bisikkan hari itu sudah terwujud. Aku sama sekali tidak menyesal. Harapan apa itu? Hari itu, aku dikejar oleh ibu tiran dan nenek tiran. Adik Liruilah yang menyelamatkanku. Jadi, aku diam-diam berharap jika adik Lirui bisa berubah menjadi kakak perempuan yang cantik atau menjadi ibuku itu akan sangat baik. Tak disangka kedua harapan itu terwujud. Harapan macam apa ini? Cici, kedepannya, jika kamu punya harapan apapun, katakan saja pada ibu. Ibu berjanji, semua harapanmu akan terwujud. Baiklah, Ibu jangan menangis. biarkan aku melihat luka di tubuhmu. Ayah telah mencarikan dokter terbaik. Oleskan obat untukku. Sekarang tidak sakit sama sekali. Ini semua salah ibu. Mulai sekarang ibu akan melindungimu. Tak seorang pun dapat menyakitimu lagi. Baiklah. Kalau begitu minumlah dulu ini. Tuan muda sudah larut malam. Ayo aku antar kamu kembali ke kamar untuk mandi dan tidur. Ibu, bolehkah aku tidur bersamamu? Bolehkah aku tidur bersamamu? Baiklah. Tidur bersama ibu? Ibu, bisakah kamu tidak akan pernah meninggalkanku lagi? Ibu tidak akan meninggalkanmu. Bahkan jika ibu harus pergi, ibu akan membawamu bersama. Tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita. Aku benar-benar punya ibu sekarang. Namun, ibu akan membawa aku pergi.
Lalu bagaimana dengan ayah? Ibu, bisakah kamu membawa satu orang lagi? Siapa? Ayah. Ibu sendiri bisa merawatmu dengan baik. Selama ini, dia sama sekali tidak peduli padamu. Kita tidak membutuhkannya. Tidak, Ibu. Sebenarnya ayah sangat baik padaku. Setiap kali dia pulang dia selalu datang menemuiku dulu. Semua ini karena wanita jahat itu, dia selalu mengganggu ayah setiap kali dia pulang. Membuat ayah benci untuk pulang. Ayo tidur dulu. Kita tidak bicara tentang dia. Apa yang harus dilakukan? Aku sangat senang memiliki ibu, tapi sepertinya aku akan kehilangan ayah lagi. Ayah cepatlah datang. Anakku kerja bagus. Ibu terasa sangat panas. Ayah kamu juga berbaringlah. Bantu ibu menghilangkan panas. Jangan bergerak. Akhirnya, demamnya turun. Jangan sampai kedinginan lagi. Pada akhirnya kamu, hanya memikirkan Jin-an. Kamu juga begitu. Hanya seorang pengecut yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Cici bilang kamu demam. Minta aku berbaring untuk membantumu menurunkan demam. Aku baru saja berbaring di sini. Ini apa namanya kalau bukan memanfaatkan kesulitan orang lain? Sudahlah. Selama dia mau makan itu sudah cukup. Hari ini kamu ingin makan apa? Aku akan meminta dapur untuk menyiapkan makanan untukmu lebih awal. Kalau kamu hanya mau menerima makanan yang diberikan oleh putra kita, maka aku pikir putra kita juga sangat bersedia membantu. Cici. Makan apa? Apakah ibu lapar? Ingin makan sesuatu? Tidak. Cici, ibu lapar. Ayo kita masak untuk ibu. Cici. Ibu takut aku membawamu pergi. Ibu jangan khawatir. Aku dan ayah akan pergi mengambil makanan enak untukmu. Kami akan segera kembali. Cici cepat pergi. Bagaimana? Ayah, ibu menyadari. Selama beberapa hari ini semua masakan, semuanya dibuat olehmu sendiri. Bagaimana ibu bisa tahu? Ibu bilang, rasanya tidak seperti masakan yang dibuat oleh pembantu rumah tangga. Lagi pula dia juga yang memakan semuanya. Ibu bilang, itu karena aku yang mengantarnya. Dia tidak tega melihatku terus-menerus bolak-balik. Bahkan, jika itu racun arsenik tetap harus dimakan. Ayah, apa itu arsenik? Anak kecil, bertanya begitu banyak. Cepat pergi nanti makanannya akan dingin. Warna kulitmu sudah membaik. Tampaknya, Cici tidak sia-sia merawatmu. Kalau saja ada orang lain yang memasak, rasanya tidak terlalu buruk. Warna kulitku bisa lebih baik lagi. Baiklah, tampaknya kamu memang pulih dengan baik. Kamu bahkan punya cukup tenaga untuk berdebat denganku. Apa ini? Surat pengakuan dosa yang ditandatangani oleh Sheng Jinzu dan Hao Ruzhen dengan cap tangan mereka. Tunggu sebentar. Cici bilang, dia belum pernah bermain bersama anaknya. Dia ingin kita menemaninya bermain sekali. Baik. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kota teater ini dibangun oleh orang tuamu untukmu, sebagai taman bermain pribadi untukmu. Namun tempat itu dijual oleh Hao Ruzhen. Karena biaya pembangunannya yang tinggi, desain bangunannya klasik, dan telah dimasukkan ke dalam koleksi oleh otoritas properti. Sekarang, aku mengembalikannya atas namamu. Di masa depan kamu dan Cici bisa datang kapan saja untuk bermain, kapan saja. Aku juga bisa datang kapan saja. Tentu saja ini memang milikmu. Selamat sayangku Nan Kiao, kamu sudah bertambah 1 tahun lagi. Cepat buatlah permohonan untuk tahun ini, sayang. Aku berharap aku bisa cepat dewasa, menjadi penolong yang baik bagi ayah dan ibu. Dengan begitu ayah dan ibu bisa tenang saat bekerja di kantor. Tidak akan begitu melelahkan lagi. Dasar gadis bodoh itu bukan permintaan kan? Kamu malah mencari kerja untuk diri sendiri. Siapa yang akan capek? Tapi kita tidak boleh membiarkan putri kesayangan kita lelah. Betul sekali. Ayah dan ibu berharap kamu tumbuh dengan sehat selamanya. Tidak peduli berapapun usiamu nanti, selalu lakukan apa yang kamu sukai. Sedikit lebih lambat.
Bu, ayo kita pergi lihat itu bersama. Ayo. Coba lihat dulu. Nak, coba lihat apakah ada yang kamu suka. Ayah ambil yang ini. Panggil ibu. Bu, Kenapa kamu bawa ini untukku? ibu terlihat sangat cantik dan imut. Jepit rambut kupu-kupu favoritmu dulu. Yang paling kamu sukai waktu itu. Cici sengaja memilih warna merah muda untukmu. Waktu aku masih kecil. Dari mana kamu tahu? Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Kalau kamu ingin tahu, nikahilah aku. Halaman-halaman berikut ini. Ingin foto Nona Sheng. Semua foto dari kecil hingga dewasa. Foto ini sepertinya diambil ketika dia sekitar 10 tahun. Jadi, ini dia. Nan Xiao. Kalau begitu dengarkan ceritaku. Apa? Saat masih muda, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga. Aku memikul begitu banyak harapan, dan tidak bebas. Sampai aku bertemu gadis kecil yang bersembunyi di sudut. Makan permen. Kehadirannya yang membuatku merasakan permen pertama dalam hidupku. Nan Xiao, kamu paling suka kupu-kupu. Tapi kamu paling benci warna hitam. 7 tahun yang lalu, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku masih ingat aroma tubuhmu. Terlalu mengikat. Sangat menenangkan. Jadi, itulah sebabnya aku tiba-tiba kehilangan kendali. Maaf. Bahkan ketika itu, aku bisa mempertahankan sedikit akal sehat. Aku tidak akan. Jadi pada awalnya, Awalnya aku yang lebih dulu jatuh cinta. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun, Ibu. Nan Xiao, selamat ulang tahun. Maukah kamu menikah denganku? Nona Nan Xiao, ini adalah properti milik bosku, yang telah dialihkan sepenuhnya atas namamu. Hanya menunggu tanda tanganmu. aku tidak menginginkan itu. Tidak, Nan Xiao. Aku menyerahkan seluruh diriku kepadamu. Hanya untuk mendapatkan kesempatan menemanimu dan merawatmu sepanjang sisa hidupmu. Dengan sisa hidupku, aku tidak akan mengingkari janji. Ibu setuju.